Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Ayudhya Kurnia ingin memaparkan sedikit review jurnal yang telah saya review, yaitu tentang potret kesesatan dan kesadaran akibat cinta terhadap budaya barat dalam cerpen Setinggi-tinggi Terbang Bangau, karya Anjar Asmara. Sebelum masuk kepada inti dari permasalahan atau isi dari inti jurnal yang telah saya review, yaitu ketika Indonesia menerima penjajahan dari Jepang, bukan menerima ya, ketika masa penjajahan Jepang menjajah Indonesia. Pada kala itu cerpen Indonesia, jika bisa dicermati, bisa dilihat dari beberapa aspek, diantaranya isi masalah atau aspek penulisan yang ingin diungkapkan oleh penulis, maka akan terlihat memiliki berbagai ciri khas, banyak ciri khas tersendiri, karena memang pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang kan menuntut agar setiap karya yang diciptakan oleh para sastrawan Indonesia, entah itu dari bentuknya atau jenis, itu mendorong para sastrawan untuk lebih pada cita-cita peperangan dan menunjang kepentingan politik penjajah. Akan tetapi dari situlah tidak semuanya para kalangan sastrawan itu setuju. Ada beberapa yang tidak. Akan tetapi di sisi lain, jika memang cerpen yang diciptakan atau karya sastra yang diciptakan oleh para sastrawan ingin dipublikasi, maka harus mengikuti aturan atau apa yang sesuai dengan keinginan atau kehendak dari penjajah Jepang, yaitu lebih kepada politik dan sosial dan politik, seperti itu. Karena memang yang lebih didukung pastikan juga apa yang menjadi kehendak mereka. Kalau bertolak belakang dengan apa yang diinginkan atau yang menjadi keinginan atau kehendak pemerintah Jepang sebagai penjajah, ya cukup dilihat sendiri. Mungkin bisa jadi ya disingkirkan seperti itu oleh penjajah Jepang. Kemudian lanjut kepada masalah cerpen, yaitu cerpen-cerpen yang ditulis pada masa penjajahan Jepang dulu adalah cerpen yang memang menggambarkan masalah-masalah keikutsertaan sebagai rakyat dalam kegiatan sosial politik Jepang. Memang salah satu masalah yang sesuai dengan kehendak Jepang adalah potret kesesatan jika mencintai budaya barat. Karena memang kan apapun yang menjadi keinginan politik Jepang, penjajah Jepang, setiap rencananya pasti terwujud. Terkait dengan dulu masa awal kedatangan Jepang ke Indonesia, seperti dulu kan sebelum Jepang menjajah kan ada Belanda, kemudian
keinginan Jepang ingin supaya Belanda itu meninggalkan Indonesia dan Jepang menggantikan Belanda menjadi penjajah menjadi penjajah setelah Belanda, seperti itu. Dan tulisan ini atau jurnal yang dianalisis ini bagaimana potret atau gambaran kesesatan jika mencintai budaya barat dalam cerpen Setinggi-tinggi Terbang Bangau, karya Anjar Asmara. Kemudian selanjutnya beralih kepada metode penelitian. Metode yang digunakan untuk menganalisis jurnal ini yaitu studi kepustakaan, yaitu metode yang menggunakan data yang diperoleh dan alat untuk menganalisis data semuanya bersumber dari buku-buku, jurnal, apapun yang ada dalam koleksi perpustakaan, seperti itu. Dalam penelitian ini juga bersifat dalam tulisan ini atau jurnal ini bersifat deskriptif analitik, yaitu sumber data yang merupakan hal-hal yang membuktikan pengungkapan masalah berupa susunan kata dan kalimat yang terdapat dalam cerpen, yang secara kualitatif memang menggambarkan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, potret atau gambaran kesesatan akibat mencintai budaya barat. Kemudian pendekatan inilah yang digunakan sebagai alat menganalisis data untuk membuktikan potret atau gambaran kesesatan akibat cinta terhadap budaya barat yang terdapat pada susunan kata, kalimat-kalimat, dan paragraf yang ditemukan dalam cerpen Setinggi-tinggi Terbang Bangau, karya Anjar Asmara. Dan juga untuk menjelaskan konsep potret atau gambaran kesesatan akibat cinta terhadap budaya barat, seperti itu. Dan potret atau gambaran kesesatan akibat cinta terhadap budaya barat artinya gambaran atau sikap diri tokoh yang mengalami kekeliruan atau pemahaman kesilapan akibat daya tarik yang luar biasa terhadap pandangan hidup bangsa dan budaya barat. Barat yang dimaksudkan barat yaitu Belanda, Inggris, dan Amerika. Kemudian adapun langkah-langkah yang dilakukan agar sampai pada pembahasan dan pengungkapan masalah, yaitu yang pertama, kita harus membaca cerpen-cerpen yang pernah diterbitkan pada masa pemerintahan Jepang. Dan yang kedua, yaitu menentukan teori, pendekatan, dan konsep potret kesesatan akibat cinta terhadap budaya barat. Dan yang ketiga, yaitu menerapkan teori, konsep potret, dan konsep kesesatan akibat cinta terhadap budaya barat. Kemudian dilanjut cara yang keempat, yaitu membahas dan membuktikan konsep potret. Langsung masuk kepada inti cerita, yaitu terdapat tokoh utama yaitu Hamid, dan cara dan sikap hidupnya menggambarkan cara dan sikap hidup budaya barat, entah itu dengan cara berpakaiannya atau gaya dan cara yang dia tunjukkan melambangkan rasa cintanya terhadap budaya barat. Kemudian potret kesesatan dan kesadaran akibat cinta terhadap budaya barat dalam cerpen Setinggi-tinggi Terbang Bangau adalah agar
selamat dan kembali kepada lingkungan keluarganya sebagai keluarga timur. Akan tetapi Hamid sebagai orang yang dipersamakan halnya dengan orang Belanda, merasa berkewajiban memasukkan dirinya ke dalam barisan untuk memperkuat. Kan ada yang lebih menarik dalam cerita dalam cerpen ini, yaitu saat-saat tidak sadar bahwa kecintaan Hamid terhadap budaya barat. Kemudian kesesatan yang memang diderita Hamid akhirnya membuat dia sadar dan keluar dari cara-cara dan sikap hidup yang kebelanda-belandaan. Dia pun kembali kepada cara dan sikap hidup budayanya sendiri. Dia tidak sadar bahwa sebelumnya telah terjebak dalam kehidupan barat. Kemudian dapat diuraikan betapa kuatnya potret atau gambaran yang diinginkan pengarang dalam cerpen ini, agar rakyat Indonesia tidak mengikuti dan tidak menerima cara, gaya, dan sikap hidup orang barat seperti yang dialami oleh tokoh Hamid. Selain itu, dalam cerpen juga digambarkan ketika terjadinya perang antara Jepang melawan Belanda. Perang tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat senang melihat peristiwa kemenangan Jepang dan kekalahan Belanda. Rakyat Indonesia berpihak kepada Jepang. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.